ada untuk bayi dan untuk ibu hamil. Lihat yang untuk ibu hamil ya. Di sini pangkal sama sini berapa? 30, berarti 15 ya. Sini. Nah, 25 ya. Berarti normal. Berapa batasnya? 24, 23,5. 23,5. Kemudian silakan tidur, kita lakukan TTV. Sudah pakai celemek, sudah pakai sarung tangan loh ya tadi, sudah jelaskan. Silakan tidur. Kemudian kita selimuti. Yang enggak sesuai di checklist disesuaikan nanti ya. Yang penting Ibu jelaskan 10T ya. Kalau checklistnya menyesuaikan ya. Ya, di badan lila ada posisi persiapan pemeriksaan sudah baru terposisi. cuci tangan. Ya. Kemudian setelah itu kita tensi. Kita tensi. Habis tensi kita lakukan tensi. Habis ditensi diukur suhu nadi pasang. Setelah sudah itu kita lakukan di situ. Setelah pemeriksaan TFU kalau 10T ya. Kalau 10T kan intinya TFU. Nah, kita lakukan pemeriksaan TFU sebelum itu di 10T. Tetapi untuk di sebelum TFU kita lakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Intinya untuk pemeriksaan itu adalah inspeksi dulu. Yang kedua baru palpasi, yang ketiga baru auskultasi. Jadi harus diinfeksi dulu. Kita lihat impaknya ibu, ya. Dia pucat apa tidak, ya. Dia sedih apa tidak, ya. Kemudian setelah kita inspeksi, oh kelihatan kok matanya kuning ya, mulai dari ujung rambut, ya. Kita lihat rambutnya rontok apa tidak. Kita tanya ibunya juga, Bu, rontok enggak rambutnya ini kalau di rumah? Iya. Kemudian kalau rontok kurang gizi ya. Kita periksa palpasi. Tadi kita lihat dulu, oh matanya kok kuning, coba Bu dilihat-lihat ke atas. Nah, suruh ibu lihat ke atas, kemudian konjungtiva ditarik ke bawah. Nah, untuk melihat dia terus apa tidak, anemia apa tidak, yang dilihat di situ. Pertama simetris dulu matanya. Yang kedua tidak ada anemia. Mata tidak pucat, tidak anemi, tidak ada icterus, ya. Kemudian ke hidung tidak ada polip, ke telinganya simetris apa tidak, bersih apa tidak ya. Kemudian ke giginya, mulutnya ada sariawan apa tidak, kemudian ada gigi otomatis apa tidak, kemudian giginya yang kita lihat di gigi satu apakah kebersihannya, yang kedua karies, yang ketiga adakah gigi lubang, yang keempat apakah ada gigi palsu. Itu kita lihat. Kenapa? Karena ibu hamil kalau kekurangan kalsium, bayinya ngambilnya ke ibunya, ngambil kalsiumnya ke ibunya, sehingga ibunya itu kekurangan kalsium, giginya kropos. Tandanya ibu kok giginya kropos, lubang, berarti bayi kekurangan kalsium ini, ngambilnya ke ibu ya. Nanti anaknya loro terus linu-linu kropos kabeh tulangi karena waktu hamil tidak terpenuhi. Makanya pentingnya kalak itu diberikan ya. Walaupun nggak merasa sakit ibu ini ya tetap diminum karena itu tidak menimbulkan gejala, nggak tahu ya. Kemudian ke leher, diurut ya. Leher yang dilihat apa? Kelenjar limfo dan kelenjar tiroid ya. Kelenjar limfo ada di sini, kelenjaran tiroid ada di sini ya. Diraba ibu suruh gini, terus kita raba. Kemudian kalau memeriksa pembesaran tiroid ibu suruh menelan ya. Kalau bisa menelan berarti tidak ada gejala, nggak teraba menelan, biasanya pembesaran kelenjar tiroid ya. Kemudian kita lihat turun ke bawah ke payudara. Pertama adalah infeksi dulu ya. Dilihat simetris apa tidak payudara kanan dan kiri. Kemudian
apakah ada benjolan di situ. Kemudian dilihat lagi apakah ada Bendungan. kok bendungan ini loh si hamil. Masa di situ bendungan? Iya, bendungan ASI jika Bendungan menyusui. Kan iki hamil toh. Belum lagi payudaranya itu apakah ada linea alba, linea nigra, hiperpigmentasi pada areola mamai. Kan gitu infeksinya. Kemudian puting susu, simetris apa tidak, bentuknya apa? Bentuknya itu keluar, datar, masuk ke dalam. Itu dilihat di situ. Supaya kalau dia datar atau masuk ke dalam, kita lakukan tindakan untuk mengeluarkan teknik untuk mengeluarkan puting susu di situ. Ya. Setelah supaya nanti kalau melahirkan puting susu siap. Ya. Kemudian turun ke bawah. Oh ya, itu tadi infeksi. Kemudian dipalpasi, ya, untuk mengetahui benjolan. Benjolan payudara mulai dari tengah dada di sini berputar ke arah bawah ini, ya. Kemudian di perut, diinspeksi dulu. Kita lihat apakah ada bekas SC, ada linea nigra yang garis-garis hitam. Apakah ada linea albikan, garis-garis putih, ya, itu di perut. Kemudian kalau nyampe perut, lalu kita palpasi. Tadi sudah infeksinya ya, kita palpasi. Palpasi kalau level 1, kaki ibu suruh menekuk sedikit, ya. Nah, ditekuk sedikit. Kemudian kita level 1 untuk menentukan apa level 1? Untuk menentukan atau untuk mengukur TFU dan bagian apa yang ada di TFU. Mengukur TFU berarti mengukur usia kehamilan. Ya. Intinya tapi mengukur TFU untuk mengetahui usia kehamilan dan bagian apa yang terdapat di fundus. Itu level 1, ada 2 berarti. Mengukur usia dan berarti mengukur TFU itu untuk mengetahui usia. Mengukur TFU dan bagian apa yang ada di fundus. Dalam fundus. Jadi mulai dari bawah simpisis, kemudian ya, Gimana, Bu? mulai dari bawah simpisis, di bawah sini, di pinggir, ini seberapa, misalnya tingginya setinggi pusat dari bawah sini. Ini batas pembesaran perut ya, kita lewati begini sampai berada di mana tinggi fundus uteri. Misalnya berada setinggi pusat, berarti setinggi pusat itu usianya berapa? Biasanya 24 minggu, berarti 6 bulan. Itu dihafal no Mbak usianya Mbak. Caranya menghafalkan usia berdasarkan TFU itu patokannya itu adalah pusat. Pusat itu mesti 24 minggu. Berarti kalau di atas pusat itu Di atas pusat bener dah 24 minggu. Berarti 6 bulan. Patokannya di situ. Kalau misalnya ke bawah 3 jari berarti 5 bulan. 1 bulan itu 3 jari naiknya. Diingat-ingat. Berarti kalau turun 3 jari berarti 5 bulan. 5 bulan. Turun lagi pertengahan pusat sampai simpisis berapa? Berarti 4 bulan. Bisa teraba setelah kehamilan, ini usianya itu 16 minggu, bisa diraba balot temennya. 4 Ya. bulan. Sudah bisa ya patokannya ini. Iya. Kalau 7 bulan berarti 3 jari di atas Pusat. 8 bulan berarti Di pusat dan PE. PE. Pertengahan pusat dan PE. Ya, itu yang 8 bulan. 9 bulan 3 jari di bawah Di bawah PE. 40 minggu biasanya setinggi 3 jari Pas atau berarti kalau 40 minggu. gitu ya. Wes bisa dipahami. Bisa. Nek kongkon ngapal lopo nek hafal lah angel. Pusatnya di pusat pokoknya 24 minggu. Nggih. Itu diinget-inget. Pokoknya 24 minggu Di bisa. pusat. Nah, kalau pakai sentimeter, pusat ini biasanya usianya adalah
ukurannya 20 cm. Itu hafalan, senti kan, pakai senti. Untuk penghitung TBC. Ya. Nah, kalau sudah ketemu ini ya, mulai dari pinggir ya, kita seolah-olah ngumpul nah, setinggi pusat. Di sini aja diem. Setinggi pusat ini bagian apa yang terdapat di pusat? Bukan. Nah, ini bagian apa yang di pusat? Nah, ini kok teraba bundar, keras, melenting, berarti kepala. Nah, itu sudah. Berarti kalau sudah ini kan, Langsung. Nah. Selesai Bu. Kemudian level 2 untuk menentukan bagian perut ibu kanan dan kiri untuk mencari letak punggung. Ya. Kita mulai lagi. Ya, mulai dari bawah. Ya. Kakinya diturunkan kalau sudah level 2 ya. Diturunkan. Ini ya, dipalpasi tadi. Oh, ini ya. Tetap gini ya. Nah, kalau sudah nyampe di sini, ini meraba, ya. Kalau kok nggak teraba, berarti punggung itu keras, datar, seperti papan, berarti punggung. Kalau teraba, kecil, tidak merata, berarti bagian kecil janin. Ya. Kalau di sini belum teraba, keras, datar, yang ini berhenti, yang ini meraba. Ya. Misalnya punggungnya di sini di bagian kiri, kita sudah tahu punggung di kiri, pakai funduskop langsung menghitung DJJ ya. Nah, kalau misalnya kepalanya di sini, biasanya 3 jari di bawahnya letaknya itu. Gak mungkin langsung di podo di sini enggak. Sedikit lebih turun dan sedikit bukan di bawahnya tapi di sampingnya, karena letaknya punggung kan di kanan apa di kiri. Iya. Tergantung punggungnya itu. Iya, tergantung punggungnya. Jadi untuk DJJ itu harus tahu letak punggung. Ya, sudah. Level 3 untuk menentukan bagian terendah janin ya. Tangan kanan berada di atas simpisis. Ini kita mencari sini. Ini ditaruh di sini. Ya. Nah, ini belum bisa kita teraba dulu. Kita raba. Bagian apa yang terdapat di bagian terendah ini? Oh, teraba bundar, keras, datar. Maaf, terasa bundar, melenting. Ya, berarti kepala. Kalau bundar tidak melenting berarti bokong. Ya, di sini. Berarti bokong ini. Itu ya. Nah, kalau kepala ini bisa digoyang, kepala belum masuk. Kalau kepala tidak bisa ini, bagian terendah ini tidak bisa digoyang, berarti sudah masuk PAP. Kita lanjutkan level 4. Seberapa jauh bagian terendah itu masuk ke PAP itu ya. Membelakangi, penolong membelakangi, kita lihat di sini. Di sini posisinya ada konvergen sama divergen. Konvergen itu udah masuk PAP. Divergen belum masuk PAP ya. Posisinya sejauh mana? Kalau tangan ini bertemu berarti belum masuk PAP. Kalau berjauhan itu sudah masuk PAP. Berapa? Kalau masih gini itu Belum masuk. Ini udah masuk. Kan kepala kalau sudah masuk ke dalam mesti nggak bisa ketemu ya. Itu ya. Setelah selesai kalau vagina ibu tanya, Bu, ada keluhan pada vagina? Kalau tidak ada kita tanya, diperiksa apa enggak, gitu ya. Gak usah memaksakan ya. berarti nggak harus ya. Enggak wajib ditanya. Kalau misalnya nanti kan ditentukan dengan pemeriksaan lab juga. Kemudian kita periksa varises. Ya, kita periksa varises. Ya, kita buka, kemudian kita periksa odem pada mata kaki ini ya. Kita tekan ini ya di atas mata kaki. Setelah itu, setelah tidak ada kelainan, ibu suruh duduk. Silakan duduk, kita periksa patella. Pemeriksaan patella itu pada tendon. Ya, di sini ya, di sini. Biasanya angkat sendiri. Iya, emang agak terangkat ini. 1, 2, 3, sudah ya terangkat ya.
Sudah ya. Iya toh, Pak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ini boleh dilakukan pemeriksaan paru luar. Ya. Sudah tahu pemeriksaan paru luar, ada pemeriksaan spina bifida Ilia, sias. ya. Sias normalnya berapa? 23 sampai 26. Nah, Kalau distansia kristarum 26 sampai 28 ya. Kemudian pemeriksaan lingkar panggul. Panggul. Lingkar panggul normalnya 80 sampai 90 ya. Tapi nanti kalau di lapangan banyak tidak sampai pemeriksaan panggul luar. Kecuali itu terindikasi tinggi badannya kurang dari 145 biasanya dilakukan pemeriksaan panggul. Tapi kalau normal ya ini Ini berarti nggak usah dilakukan pemeriksaan. ya tetap dilakukan. Nggak sampai praktek pemeriksaan tetap gini kan. melakukan. Bisa tahu, waktu dulu kan sudah diajari toh pemeriksaan. Ini yang apa sini bagian depan itu namanya sias, spina iliaca anterior posterior. Jadi di sini ini yang depan ya. Depan itu namanya sias. Sias. Normalnya 23 26. Kemudian agak ke belakang ini ya. Ada benjolan itu namanya krista. Krista iliaca 26 28. Kemudian pemeriksaan lingkar panggul mulai dari pinggir atas simpisis, kemudian ke sias, ke kristarum, tulang lumbal kelima, balik lagi ke kristarum, spina, kemudian ke ini. Ya, normalnya 80 sampai 90. ya. Itu ya, sudah bisa dihafalkan jadi 10T. Adik-adik perlu ingat sentimeter tadi harus hafal. Ya, hitung usia kehamilan berdasarkan sentimeter karena untuk menghitung TBC. Tafsiran berat janin. Ya, kalau sudah masuk biasanya kali berapa itu dibaca ya. Kali 12 apakah kalau kepala sudah masuk PAP kali 11 gitu kan? Enggak ada di sini. Ya, harus belajar itu rumus. Iya. Nah, itu soalnya nanti kalau praktek ya itu sing ditanya, sing disuruh ngitung. Kamu harus nanti kalau mau praktek harus hafal itu. Materi bisa di-share lagi. Ada yang mau ditanyakan? Setelah belum selesai 10T, setelah hasil pemeriksaan, Ibu dianjurkan duduk untuk diberi konseling. Yang pertama tadi kan belum dilakukan temu wicara. Nah, anjurkan Ibu untuk duduk setelah dilakukan pemeriksaan. Dijelaskan apa? Hasil pemeriksaan. Pemeriksaan kondisi ibu dan janin sesuai tujuan tadi loh. Iya, Bu. Menjelaskan kondisi kesehatan ibu dan janin. Yang kedua untuk mendeteksi ada komplikasi, ada enggak itu komplikasinya kita jelaskan. Itu yang terpenting. Bagaimana perkembangan janinnya itu dari DJJ tadi. Nah, setelah itu, setelah dilakukan temu wicara, kita beri konseling sesuai dengan apa? Temu wicara itu sampai di situ ya. Nah, kemudian diberikan konseling dia butuh apa sih dikeluhkan. Kalau mau muntah ya dikasih KIE tentang mual muntah dan penata laksanaannya. Kalau dia misalnya ada keluhan gejala, kan banyak perubahan ibu hamil itu, tanda-tanda ibu hamil kan banyak perubahan, sering kencing dan sebagainya, itu kita jelaskan di situ. Ya, sesuai dengan kebutuhan trimesternya berapa ini dilihat. Kemudian setelah temu wicara dilakukan penata laksanaan. Ya. Penata laksananya dikasih apa? Obat apa? Dikasih FE, dikasih vitamin, dikasih kalem misalnya gitu. Ya, sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kemudian kita cara meminumnya gimana? Itu kan penata laksanaan. Kemudian kontrolnya kapan? Itu kita jelaskan di situ di penata laksanaan. Yang terakhir pemeriksaan lab. Sudah saya periksa Bu, kondisinya baik. Nah, standarnya pemeriksaan lab itu harus tahu. Lab itu diperiksa di trimester berapa?
Ya, di trimester 1 itu ada apa saja? Ya, ada pemeriksaan apa? Golongan darah, HbSAg, hepatitis, kemudian sing dasar sih, pertama pemeriksaan golongan darah, yang kedua Hb, yang ketiga protein urin, reduksi, kemudian HbSAg, HIV, pemeriksaan sifilis itu loh, si inti diurut. Ya. Wes ada pertanyaan lagi itu disampaikan ke pasiennya. Coba maju satu. Sampai waktunya habis. Nanti saya ada lagi jam berapa, Mbak? Ada 3, jam setengah 2. Paling di kelompok lain, Bu. Oh iya. Ayo maju. Kayak ibu tadi loh, ibu jelaskan.